Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten akan membagikan dividen sebesar 50% dari laba bersih tahun 2022 dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham XL. Saham XL hari Jumat kemarin turun 0,82% ke harga 1.815. Bisa kita lihat di grafik, cara tren XL sebenarnya trennya masih bergerak sangat downtrend. Tapi pada tanggal 3 Mei kemarin, XL sempat naik lumayan tinggi setelah menyentuh support di sekitar 1.700. Setelah menyentuh support 1.700, XL mencoba untuk bangkit, tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break 1.800. Dan saham downtrend pun pasti ada fasenya bergerak naik. Itu yang selalu saya jelaskan. Apabila kita beli saham downtrend, tetap kita harus hati-hati. Apabila ternyata berbalik arah, selalu pertimbangkan untuk take profit atau cut loss. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat, XL juga sempat turun dalam. Setelah itu mulai terbentuk candle hijau solid juga. Tapi ternyata masih melanjutkan penurunan dan malah turun di bawah support sebelumnya. Jadi tetap harus hati-hati apabila ternyata minggu depan XL turun kembali di bawah 1.800. Selama masih kuat di 1.800, XL sekadar penggerakan akan mulai sideways, jadi akan lebih baik karena akan terbentuk high low. Tapi tetap ini belum menandakan tanda-tanda reversal. Karena untuk bisa reversal, XL harus berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan garis MACD terlihat saat ini memang sudah mulai bergerak naik. Dan kemarin XL kalau pemberitahuan bahwa akan bagikan dividen senilai 551,7 miliar. Bisa kita lihat, ini sebesar 50% dari laba bersih tahun 2022. Dan untuk dividennya itu sebesar 42 per lembar saham. Dan untuk broker summary bisa kita lihat penurunan ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing terlihat masih melakukan distribusi. Jadi satu minggu terakhir ini masih distribusi. Jadi untuk XL apabila teman-teman baru mau entry, menurut saya masih bisa coba pantau. Apabila teman-teman mau coba entry di sekitar support, ini belum terkonfirmasi break 1.800. Apabila minggu depan XL berhasil bertahan di atas 1.800, menurut saya masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di 1.900. Tapi apabila ternyata minggu depan turun di bawah 1.800, sebaiknya menurut saya jangan entry, karena secara tren akan mulai melemah kembali dan ada potensi kembali turun mengetes 1.700. Dan untuk ex-date XL bisa kita lihat pada tanggal 16 Mei. Jadi ingat, apabila berhasil rebound tapi mencoba break resisten terdekat masih gagal break, tetap harus hati-hati untuk saham downtrend karena potensi untuk malah lanjut turun melewati support sebelumnya akan sangat besar. Karena potensinya bisa kita sebelum juga sama menyentuh 1.900, mencoba untuk melewati resisten yang sebelumnya merupakan support, ternyata gagal break dan malah turun menembus support yang sebelumnya bisa bertahan. Jadi saat ini juga sama. Karena sekarang dulu support ini berubah menjadi resisten, apabila berhasil rebound, mengetes resisten ini ternyata gagal break, malah ada potensi kembali turun bawah 1.800 kembali. Jadi apabila kita beli saham downtrend, selalu saya jelaskan harus lebih disiplin. Sekarang kita lihat saham Telkom, yang satu minggu terakhir ini juga memang melemah, tapi secara tren sebenarnya trennya masih oke, karena bisa kita lihat masih kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi satu minggu ini Telkom dua kali sempat menyentuh garis EMA 50 dan masih bisa bertahan. Dan secara tren memang saat ini secara uptrend sudah mulai patah trennya, tapi untuk tren jangka menengah Telkom trennya belum bergerak downtrend karena masih berada di atas kedua garis EMA. Jadi saat ini memang trennya akan mulai sideways, tapi selama masih kuat di atas garis EMA 50 150, menurut saya Telkom masih bisa di hold apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 150 atau pada saat break garis EMA 50 ini. Dan garis MACD terlihat memang saat ini sudah mulai melemah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin terlihat masih ada sedikit distribusi. Asing juga sama bisa kita lihat satu minggu terakhir ini masih keluar dari saham Telkom. Jadi Telkom saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 150 sampai garis EMA 50. Jadi masih ada potensi ke 4070 sampai garis EMA 50 di sekitar 4100. Jadi apabila mau entry, paling aman adalah wait and see dulu, walaupun hari Jumat kemarin Telkom masih ditutup di zona hijau. Bisa kita lihat walaupun zona hijau atau bentuk candle hijau, ini candlenya juga masih kurang oke karena ada shadow ke bawah yang lumayan panjang.
Tapi untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di bawah masih bisa di hold. Jadi apabila kita tunggu di sekitar garis EMA 50 150, Telkom masih bisa bertanda terbentuk candle hijau yang lumayan solid, bisa coba entry. Untuk target jangka pendek tetap di 4.200 karena saat ini 4.200 sudah berubah menjadi resisten. Apabila berhasil rebound Telkom, kita lihat mencoba naik di atas 4.200 masih gagal break, Telkom masih ada potensi untuk kembali ke garis EMA 150 karena memang secara tren saat ini Telkom sudah mulai bergerak sideways. Jadi karena sideways, pertimbangkan untuk swing trade. Dan selanjutnya saya akan coba analisa juga saham WIM yang sama hari Jumat kemarin juga sudah mulai melemah. Tapi untuk WIM beda dengan Telkom yang saat ini sudah tidak uptrend. WIM walaupun hari Jumat kemarin turun 3% lebih, secara tren ini masih uptrend. Jadi belum patah tren. Nah, bisa kita lihat WIM saat ini masih berada di atas 1100. Walaupun memang harga 1100 ini sebenarnya 1 minggu terakhir ini belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini memang masih berupa resisten. Tapi bisa kita lihat apabila minggu depan berhasil ada terbentuk candle hijau di sekitar 1100, ini baru terkonfirmasi break dan WIM berpotensi untuk lanjut uptrend dan naik kembali mengetes harga 1230 sampai 1500. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah membeli saham WIM di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman yang baru mau pantau saham WIM, saat ini menurut saya masih bisa dipantau. Tapi paling bagus apabila bisa dapat tuh menurut saya tetap tunggu di sekitar harga 1000. Jadi tunggu WIM terkena koreksi, apabila mengetes support psikologis di harga 1000 masih bisa rebound, menurut saya itu akan lebih oke karena ada potensi kembali mengetes harga 1200 sampai 1250. Daripada dapat di sekitar daerah sini berhasil rebound, takutnya malah kembali bergerak turun. Tapi selama masih kuat di atas harga 1000, cara tren WIM belum patah uptrendnya, sehingga masih bisa hold untuk tren yang lebih lama. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 3% lebih ini ada distribusi asing yang sebelumnya terus masuk akumulasi, hari Jumat kemarin juga melakukan distribusi. Jadi minggu depan saya lihat WIM memang masih ada potensi untuk kembali melemah, mengetes 1100. Apabila masih bisa bertanda rebound, masih ada potensi untuk lanjut naik, tapi paling bagus itu adalah WIM turun menembus 1100 dan mengetes harga 1000. Jadi untuk entry paling bagus adalah bisa dapat di harga 1000 ini pada saat berhasil rebound. Itu akan harganya akan lebih baik daripada kita dapat di sekitar 1100. Karena memang selama masih kuat di 1000, saya lihat WIM masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham HMSP. Beda dengan WIM maupun gudang garam, bisa kita lihat sekilas. Untuk gudang garam saya tidak akan analisa hari ini karena memang cara tren ini masih sesuai analisa di video sebelumnya untuk saham gudang garam. Untuk gudang garam bisa kita lihat 1 minggu ini masih mencoba untuk break 28.500. Apabila berhasil break masih ada potensi untuk capai target di harga 30.000. Dan cara tren juga gudang garam trennya masih bergerak uptrend saat ini. Sedangkan untuk HMSP bisa kita lihat beda dengan teman-temannya, saat ini HMSP malah turun 1% lebih menuju support psikologisnya di harga 1000. Ini yang harus hati-hati apabila minggu depan HMSP break support psikologis ini, maka HMSP akan mulai bergerak downtrend dan berpotensi lanjut turun ke 950. Dan garis MACD terlihat memang saat ini masih bergerak sideways. Bisa kita lihat di sini penurunan 1% lebih ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga 1 minggu terakhir ini masih terus distribusi saham HMSP. Jadi HMSP apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba pantau saham ini. Apabila minggu depan masih kuat berada di atas harga 1000, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar 1300, 1030 sampai garis EMA 50 di sekitar 1060. Dan saat ini juga sebenarnya garis EMA 150 di sekitar 1050 belum terkonfirmasi break dan harga 1000 juga memang belum terkonfirmasi break, sehingga HMSP minggu depan masih bisa dipantau dan masih bisa di hold selama masih kuat berada di atas harga 1000. Cuma apabila ternyata minggu depan terkonfirmasi break, menurut saya pertimbangkan untuk cut loss apabila teman-teman sudah dapat di sekitar harga 1000-an, karena ada potensi untuk lanjut downtrendnya ke 950 atau malah lanjut turun ke sekitar 880 sampai 900. Karena ingat, selama terkonfirmasi break garis EMA 150 maka secara tren sudah tidak oke untuk saham HMSP. Terima kasih telah menonton video ini.
like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.